Halo para sahabat channel Yunepto, sebelum kita memulai pembahasan pada video ini, wajib disclaimer dulu nih, bahwa trading dan investasi aset kripto serta NFT bersifat fluktuatif dan beresiko tinggi. Video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli, melainkan bersifat informatif dan edukatif. Jadi please do your own research. Nah, selain itu, jangan lupa di-subscribe, klik tombol loncengnya, dan bergabung dengan grup Telegram @Cryptosias untuk berdiskusi, berbagi informasi, dan belajar bersama setiap harinya. Nah, tanpa berlama-lama, yuk langsung kita mulai ke videonya. Check it out! Beberapa waktu lalu, dunia Twitter dan berbagai komunitas kripto dihebohkan oleh kemunculan gagasan baru mengenai Web 5 atau Web 5. Ya, kalian nggak salah dengar nih, Web 5, padahal Web 3 aja baru mulai waktu itu ya diimplementasikan beberapa bulan lalu, dan masih awal banget buat si Web 3 ini tuh bisa digunakan di seluruh platform. Bahkan bisa dibilang masih sedikit developer-developer baik di dalam negeri maupun luar negeri yang mengerti tentang Web 3. Nah, tapi akhirnya kemarin ini heboh banget muncul gagasan soal Web 5 ini atau Web 5 ini ya. Nah, lalu apa itu Web 5? Bagaimana dengan Web 4? Ya, kenapa nggak ada Web 4 gitu? Tiba-tiba langsung loncat ke Web 5. Nah, di video ini kita akan bahas tuntas. Jadi teman-teman silakan jangan di-skip videonya. Silakan tonton full supaya mendapatkan informasi yang lengkap. Oke, nah di layar kaca teman-teman nih pasti udah muncul ya, bisa lihat sebuah artikel dari Cointelegraph mengenai pernyataan dari Jack Dorsey ya. Link artikelnya akan ditaruh di deskripsi video, jadi teman-teman bisa baca aslinya. Nah, artikel ini berjudul bahwa Jack Dorsey sedang membangun Web 5 yang ditenagai oleh Bitcoin. Nah, ini kita bahas dulu kenapa nggak ada Web 4. Ini hanya sebatas nalar gua aja sih ya, menurut pendapat pribadi aja, kenapa nggak ada Web 4. Karena bisa dibilang 4 itu kalau dalam bahasa China itu adalah Shi itu artinya mati, jadi bisa dibilang angka sial lah, jadi nggak ada tuh angka yang 4. Kalau teman-teman ke lift pun juga kadang nggak ada lantai 4 gitu ya. Jadi kenapa Web 3 langsung loncat ke Web 5. Oke, nah jadi si anak perusahaan blok TBD ya, teman-teman bisa baca di sini. Si anak perusahaan blok TBD ini telah mengumumkan rencana untuk membangun web terdesentralisasi baru yang berpusat di sekitar Bitcoin atau BTC. Nah, keyakinan pendirinya yaitu Jack Dorsey bahwa jaringan blockchain terbesar akan memainkan peran utama dalam evolusi internet. Proyek baru yang disebut dengan Web 5, ingat ya, ini adalah sebuah proyek yang digagas oleh Jack Dorsey, mewakili upaya Bitcoin-centric terbaru yang akan dilakukan oleh Dorsey sejak mengundurkan diri sebagai CEO Twitter pada November 2021. Nah, sementara Web3 ini kan menggabungkan teknologi blockchain dan tokenisasi untuk mendesentralisasikan internet. Nah, kita bisa lihat dari gambaran di sini ya, evolving the web. Ya, jadi kalau Web3 ini kan menggabungkan teknologi blockchain dan tokenisasi nih untuk mendesentralisasikan si internet tersebut gitu loh. Nah, Web 5 sedang dibayangkan sebagai sistem berbasis identitas atau identity secara digital yang hanya menggunakan satu blockchain, yaitu Bitcoin. Nah, para pengguna Twitter, Namsios merinci konsep Web 5 dalam serangkaian tweet yang menggambarkan beberapa komponen perangkat lunak yang bekerja sama untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan memungkinkan manajemen identitas secara terdesentralisasi. Ya, jadi teman-teman bisa baca ini si Namsiosnya, Twitternya teman-teman bisa buka @namsios buat baca lebih rincinya. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk pendeskripsiannya, Yayasan Web3 menggambarkan DID sebagai pengidentifikasi terdesentralisasi. Jadi DID itu bisa dibilang digital identity atau identitas secara digital yang memungkinkan identitas digital terdesentralisasi yang dapat diverifikasi. Nah, Web 5 pada dasarnya adalah platform web terdesentralisasi atau DWP yang memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi web terdesentralisasi melalui DID dan node terdesentralisasi. Nah, menurut dokumen prototipe TBD, Web 5 juga memiliki jaringan moneter yang terpusat di sekitar BTC atau Bitcoin yang mencerminkan keyakinan
ya dari si Jack Dorsey bahwa aset digital suatu hari akan menjadi mata uang asli internet. Ya, jadi si Jack Dorsey ini, si CEO Twitter ini, mantan CEO Twitter, dia meyakini bahwa Bitcoin itu akan menjadi mata uang digital suatu hari nanti, entah kapan gitu ya. Nah, si motivasi dari si Jack Dorsey adalah untuk mengejar model pengembangan web baru, berasal dari keyakinan bahwa Web3 tidak akan pernah mencapai desentralisasi yang sebenarnya. Jadi kenapa dia mengajukan Web5? Karena adalah dia meyakini Web5 ini benar-benar bisa menjadi desentralisasi. Ya, menurut dia Web3 itu tidak desentralisasi. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalian pasti ada baca atau mendengarkan pernyataan gue tadi ya, bahwa dia bilang sifat dari Web5 ini akan menggunakan teknologi dari blockchain Bitcoin. Nah, ini menarik nih. Jadi ini akan nyambung ke sebuah network yang teman-teman mungkin belum pernah dengar ya, atau mungkin ada beberapa yang sudah dengar, yaitu adalah Lightning Network. Kenapa Lightning Network? Jadi kalau Bitcoin blockchain itu kan TPS-nya hanya ada 7 per second, alias 7 transaksi per detik. Nah, makanya otomatis kalau dia pengen menggunakan blockchain Bitcoin untuk berbagai aktivitas ya, atau sebagai identity, otomatis si blockchain Bitcoin tersebut harus memiliki TPS yang besar. Nah, maka muncullah gagasan atau diciptakan yang disebut dengan nama Lightning Network. Nah, apa itu Lightning Network? Ya, teman-teman bisa baca aja di websitenya di lightning.network, atau teman-teman bisa download dokumen PDF-nya. Namun di sini file dia ada sekitar ya 59 halaman. Jadi gua akan baca yang poin-poin pentingnya aja. Teman-teman nggak harus baca semua, tapi lebih bagus baca semua ya, supaya teman-teman paham. Jadi di sini ditulis bahwa kalau ada Visa, ya teman-teman pasti tahu Visa ya. Visa itu achieve 47.000 peak transaction per second atau TPS ya pada tahun 2013. Sedangkan Bitcoin hanya sekitar 7 TPS saja. Oke, nah ini masalah yang ingin diselesaikan oleh Jack Dorsey. Ya, jadi Lightning Network adalah sebuah blockchain layer 2 Bitcoin yang diciptakan oleh Jack Dorsey tersebut. Kita bisa baca ya di Wikipedia di sini, linknya akan gue taruh di deskripsi juga. Jadi Lightning Network adalah sebuah layer 2 payment protocol yang merupakan layer di atas dari jaringan Bitcoin Network. Nah, fiturnya apa? Sebenarnya fiturnya ini awalnya juga sama sebagai peer-to-peer system untuk sebagai micro payment. Ya, jadi dia untuk mengatasi masalah skalabilitas atau kecepatan transaksi atau TPS. Nah, banyak banget orang-orang yang berpendapat bahwa Lightning Network ini bisa melakukan penyelesaian transaksi atau TPS sebesar 25 juta TPS dengan gas fee yang jauh lebih murah daripada Bitcoin Network sekarang. Ya, hanya sekitar 0, sekian beberapa sen aja. Jadi ini adalah gagasan dari Lightning Network tersebut. Next, kita baca sejarahnya ya dari Lightning Network tersebut ya. Jadi waktu itu pada Februari 2015 ada dua tokoh yang bernama Joseph Poon dan juga Thaddeus Dirja. Jadi mereka ini yang mempublish draft untuk Lightning Network tersebut ya, menciptakan white papernya. Habis itu Lightning Network di-endorse oleh mobile payment entrepreneur bernama Jack Dorsey tadi. Nah, di 2017 penggunaan Lightning Network pertama itu digunakan untuk Litecoin, oke, sebagai payment ya. Nah, habis itu di 2019 Bitcoin Lightning Torch. Nah, ini sebenarnya kayak game aja. Jadi pada 19 Januari 2019 ada pseudonymous Twitter user bernama Holdonaut memulai sebuah game. Jadi game ini tujuannya untuk promosional tes aja di Lightning Network tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara dia mengirimkan 100.000 Satoshi atau 0,001 Bitcoin pada saat itu ya ke beberapa user atau pengguna dari Lightning Network. Nah, habis itu tiap orang menambahkan 10.000 Satoshi atau 0,34 dolar ya. Habis itu dia ngirim terus ya, kayak
menyerahkan obor, ya kurang lebih seperti itu, sampai mencapai Twitter CEO yaitu Jack Dorsey, habis itu ke Litecoin creator yaitu Charlie Lee, dan juga masuk ke Lightning Labs CEO Elizabeth Stark, dan juga Binance CEO yaitu CZ atau Changpeng Zhao, ya. Nah, habis itu si pengiriman ini sudah terjadi transaksi sebanyak 292 kali, ya, dengan mencapai limit 4.390.000 Satoshi, ya, atau sekitar 217 US dollar pada waktu itu. Nah, habis itu terakhir diterima oleh namanya Bitcoin Venezuela. Ini adalah organisasi non-profit yang melakukan promosi Bitcoin di Venezuela. Oke. Nah, yang terakhir adalah di 2021 ini diadopsi oleh El Salvador. Ini teman-teman pasti tahu deh ya untuk berita El Salvador kemarin. Oke. Nah, sisanya sih teman-teman silakan baca untuk white papernya aja, cukup banyak. Pernyataannya banyak banget ya, banyak banget pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh kedua tokoh tersebut, termasuk Jack Dorsey, tambahan juga ya. Nah, habis itu juga ada mungkin rencana ini bisa menjadi sebuah blockchain yang ada smart contract-nya. Itu bisa banget. Kenapa? Karena dia sifatnya kan layer 2. Jadi sebenarnya kurang lebih dia membuat blockchain baru aja, tapi terhubung dengan Bitcoin Network. Nah, saat ini terakhir gue dapat informasi ada 4.000 Bitcoin yang beredar atau ditransaksikan di Lightning Network. Jadi memang kasusnya itu mirip kayak Ethereum di jaringan Ethereum Network ya, layer 1. Terus ada Ethereum di jaringan Polygon di layer 2-nya. Nah, kurang lebih konsepnya sama seperti itu. Oke. Nah, lalu ada pernyataan, kok apakah Lightning Network ini punya kelemahan? Jawabannya ada. Di sini di white papernya dia ditulis nomor 9 ada risk. Ya, jadi namanya teknologi itu mau sehebat apapun pasti ada kelemahannya. Cuma kita nggak tahu seberapa besar dan seberapa fatal kan kelemahan tersebut. Nah, resiko utama terkait dengan time lock expired. Ya, habis itu untuk core node-nya dia memungkinkan beberapa merchant dapat menyalurkan dananya. Nah, kuncinya harus diadakan online untuk latensi yang sangat rendah atau lebih rendah. Jadi memang dia ini nggak boleh sampai latensinya tinggi gitu loh. Nah, habis itu pengguna akhir dan node dapat menyimpan kunci pribadi mereka di firewall di cold storage. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, jadi ada risknya juga. Oke. Nah, menurut teman-teman, apakah Web5 ini akan segera tercipta ya oleh Jack Dorsey dan benar-benar dapat menyelesaikan masalah desentralisasi dan menjadi identitas atau digital identity terdesentralisasi yang dapat diadopsi secara massal? Apakah Bitcoin Lightning Network bisa memberikan solusi sebagai pengganti Layer 1 Bitcoin Network? Karena kita tahu sendiri, Layer 1 Bitcoin Network saat ini itu hanya memiliki 7 TPS dan juga tidak ada smart contract. Ya, kalau memang benar-benar di layer 2-nya dia bisa TPS-nya jauh lebih tinggi, gas fee yang lebih rendah, dan bisa smart contract tentunya, maka gua rasa semua orang akan pindah ke layer 2 tersebut. Ya, tapi baik lagi silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Oke, sekian informasi dari Yunepto, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video. See ya, bye bye.